Oh, ambisinya ke Tani. Pasti keberuntungan kayaknya lagi kurang berpihak sama Reza Gladys nih. Secara di tengah kasus pidana yang melibatkan NM belum juga selesai. Reza Gladys masih harus menghadapi laporan dugaan produknya yang sudah berjalan, Besti. Di mana baru-baru ini Doktif terlihat hadir sebagai saksi, Besti. Dan dalam keterangannya, Doktif yang ditemui awak media menegaskan kesaksiannya tersebut bukan soal treatment yang diduga kerap disebut Reza Gladys, melainkan tentang dugaan produk RG, di mana disampaikan Galih kuasa hukum Nikita sekaligus kuasa hukum dari korban, jika laporan ini hingga membuat RG menjadi tersangka, maka ancaman hukumannya bisa mencapai 12 tahun penjara. Pelecehan verbal dapat dihukum pidana. Pelecehan seksual non fisik bisa dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS, pasal 5, bernuansa seksual yang membuat korban tidak nyaman, termasuk tindak pidana ancaman pidana maksimal 9 bulan penjara atau denda 10 juta rupiah menurut pasal 14 Undang-Undang TPKS. Bagaimana hukum memandang tindakan Sahara yang mengunggah video pertengkaran ke media sosial? Apakah bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik atau pelanggaran privasi? Yang pertama, media sosialnya apa dulu? Kalau memang WhatsApp itu tidak dapat dimasukkan sebagai undang-undang ITE, karena WhatsApp itu kan hanya ada di phonebook ya. Tapi kalau diunggahnya di sosial media lain seperti IG atau lain, itu bisa dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Jika itu menimbulkan kerugian reputasi juga bisa dianggap melanggar privasi pasal 26 Undang-Undang ITE. Namun jika untuk kepentingan hukum, alat bukti dan tidak merendahkan bisa menjadi pembelaan. Jika benar terjadi pelecehan verbal, apakah cukup bukti testimoni korban untuk menjerat pelaku secara pidana? Atau harus ada saksi atau rekaman? Testimoni korban tidak cukup menurut pasal 184 KUHP. Perlu bukti lain, seperti rekaman suara, video, saksi mata, atau percakapan digital. Jadi emang butuh alat bukti spesialis lagi di situ. Bukti yang harus benar-benar yang mendukung ke arah situ. Nah, diduga karena banyaknya masalah yang terus bertambah dan belum ada yang selesai alias masih proses semua, Reza Gladys yang akhirnya terlihat awak media memilih untuk diam dan menghindari awak media dengan terus berjalan memasuki mobilnya. Bahkan untuk sekedar menanggapi kasusnya dengan Nikita yang sudah dekat dengan putusan pun, Reza Gladys seraya menghindar, Besti. Nah, kalau RG diduga memilih menghindari awak media dan gak berstatement apapun, hal berbeda justru terlihat dari pelapor yang merupakan dugaan korban produknya, di mana dikatakan Galih selaku kuasa hukum korban mengaku tidak menutup kemungkinan bakal menampung pengaduan korban lain dari dugaan produk RG. Dokter mungkin sedikit dong terkait hasil tuntutannya Nikmir, mungkin seperti apa, Dok? Iya, Dokter. Ini gimana mau tuntutan? Inginnya berat-beratnya atau seperti apa, Dok? Dokter, katanya si Nikmir juga dipanggil KPK nih atas kasus ini, gimana mungkin, Dok? Mengusir itu seseorang dari lingkungan tanpa dasar hukum ada pelanggaran HAM. Pasalnya jelas 28 G Undang-Undang 1945. Secara hukum tidak sah, hanya pengadilan yang bisa memutuskan pengusiran atau pengosongan rumah. Jadi secara individu tidak bisa.
Apakah aspek perdata dan sengketa lahan, apakah tanah wakaf yang diklaimnya ini bisa digunakan sebagai lahan parkir oleh pihak lain tanpa izin tertulis? Dan bagaimana status hukum tanah wakaf dalam sengketa semacam ini? Oke. Tanah wakaf tidak boleh digunakan selain tujuan wakaf. Satu, dasar dasarnya Undang-Undang Nomor 41 tentang 2004 tentang wakaf pasal 40. Penggunaannya untuk parkir atau usaha tanpa izin nazir atau Badan Wakaf Indonesia tidak boleh ataupun tidak sah karena sudah berbentuk wakaf. Jika Sahara menggunakan lahan tersebut untuk usaha rental mobil, apakah ingin berhak menuntut kompensasi atau penghentian penggunaan? Oke, jika Sahara memanfaatkan tanpa izin Yamin, jika ia nazir resmi berhak menuntut penghentian dan kompensasi berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata tentang perbuatan melawan hukum PMH dulu. Jika bukan nazir resmi, ia harus melapor ke BWI. Ya Besti, seperti diketahui beberapa waktu lalu saat sidang Nikita memang sempat ramai perihal hadirnya saksi yang mengaku diduga korban dari produk RG, di mana beberapa korban tersebut menyebut dalam kesaksiannya tidak mendapatkan hasil yang diduga dikatakan saat penjualan produk tersebut. Bahkan Fitri yang mengaku sempat komplain juga menyebut komen yang ia sertakan saat live produk di mute Besti. Berapa lama Mbak menggunakan produk itu? 2 bulan, sebulan hampir 2 bulan. Mulai merasakan efek sampingnya seperti apa mungkin? 1 minggu. Seperti apa mungkin ya? efek sampingnya? Yang dirasakan Kak? Merah-merah atau? Iya, merah, timbul jerawat, akhirnya kan berbekas kayak kan iya itu susah banget dihilanginnya sampai sekarang masih ada. Itu aja sih. Terus saya kan dia mau live, terus saya komen, dok ini kok ini pakai red jelly. Saya belilah produk yang lain kan yang beliau sarankan. Akhirnya makin parah, akhirnya saya stop. Udah saya untungnya kan produknya memang masih ada, kemudian masih ada. Berapa harga produknya Kak? Untuk yang paketan NTJ itu karena lagi promo itu 300. Kamu pernah melaporkan kejadian ini? Sudah saya laporkan di Polda Metro Jaya. Kapan? April 2024. Prosesnya sudah sejauh mana mungkin pelaporannya? Saya sudah dipanggil sama penyidik dan beliau Dr. Reza juga sudah dipanggil oleh penyidik. Mbak tadi kan harga promo 300 ribuan. Kalau nggak promo Mbak tahu harganya aslinya berapa? Kata Dr. Rezanya sih 1 juta. Hampir 1 juta. Ada respon nggak Kak ketika Kakak komplain? Bahkan Kalau laporannya. saya DM, no respon tapi dibaca. Tapi kalau saya pas live, direspon untuk pakai produk itu, akhirnya saya beli lagi yang baru. Tapi pas saya komplain lagi, yang red jelly-nya juga nggak cocok, komen saya di mute sama beliau. Kecewaannya, iya karena kan yang jual dokter ya, Dr. Reza. Kecuali kalau aku beli yang produk yang bukan dokter, mungkin emang aku yang bodoh ya kan. Ini kan Dr. Reza dan aku searching juga kliniknya banyak ya, gitu. Jadinya saya itu sih yang bikin aku kecewa kok. Seorang dokter loh gitu kan, dengan klinik yang banyak dan ternama, ternyata produknya ada yang mau disampaikan untuk Dr. Reza. Ya, Dr. Reza sih kedepannya menjual produk yang overclaim lagi gitu. Kasian ya, maksudnya udah punya klinik banyak dan udah dikenal banyak masyarakat, ternyata kan hancur gara-gara beliau sendiri. Iya. Nah, kalau korban dugaan produk RG mengaku komennya di mute saat menyatakan komplainnya, hal berbeda justru terlihat dari sang seteru yaitu Nikita Mirzani, di mana dalam keterangan Gali yang juga selaku kuasa hukum korban dugaan produk RG menyatakan kalau NM bakal ikut jadi saksi di laporan korban dugaan produk RG, bakalan buka suara. Terlebih Doktifut juga menyampaikan nih perihal RG yang katanya mangkir dalam panggilan atas laporannya terhadap Sela Saukia terkait dugaan persekusi, di mana Doktif meminta agar Reza Gladi segera memberi keterangan lantaran dianggap penting karena kesaksiannya dibutuhkan perihal adanya dugaan tudingan terhadap Doktif soal pemeras dan pengimpor merkuri terbesar yang membuat Doktif nggak terima. Bisa memasuki kategori cyberbullying ya, cyberbullying belum ada undang-undang khusus. Bagaimana hukum memandang framing negatif terhadap tokoh publik di media sosial? Dan apakah ada perlindungan khusus bagi dosen atau ASN? Oke, tokoh publik tetap mendapatkan perlindungan hukum.
yang sama. Jika framing dianggap fitnah bisa diproses dengan KUHP pasal 310 atau 311 atau dengan Undang-Undang ITE. Dasan atau ASN hanya memiliki tambahan aturan kode etik saja. Profesi ya. Apakah Eni Sumargo sebagai figur publik yang mewawancarai Sahara dan Yani lalu mempublikasikan konten tentang kasus ini bisa dianggap ikut memperkeruh proses hukum atau melanggar asas praduga tak bersalah? Nah, ya, namun jika menyentuh substansi perkara bisa menimbulkan trial media yang melanggar atas praduga tak bersalah. Apakah Densu memiliki tanggung jawab untuk menjaga netralis dan tidak memihak dalam kasus yang masih berjalan? Jika kontennya mengandung fitnah atau hoax bisa diproses dalam Undang-Undang ITE, dan jika tidak maka lebih kepada tanggung jawab pada etik media. Etik media itu bukan pers normal, wartawan formal ataupun sehingga tanggung jawab utama perdata atau pidana jika ada pelanggaran. Apakah pendekatan hukum restoratif bisa diterapkan dalam kasus ini? Mengingat keduanya tinggal di lingkungan yang sama dan konflik bersifat personal. Restoratif itu dapat diterapkan di semua unsur dengan dasar peraturan Kapolri kan, nomor 8 tahun 2021, cocok karena keduanya bertengkar dan konflik bersifat personal. Mediasi adat atau agama bisa menjadi jalan keluar yang tanpa ke jalur hukum. Bagaimana seharusnya aparat penegak hukum menyikapi kasus viral yang sudah terlanjur menjadi konsumsi publik sebelum proses hukum berjalan? Aparat harus lebih fokus dalam hal ini, bukan opini publik. Polisi biasanya menegaskan bahwa kasus masih dalam proses hukum. Untuk menghindari trial media, prinsip proses of law tetap utama. Seperti itu aja. Oke, terima kasih. Yap, Besti, melihat kedua belah kubu sama-sama memiliki laporan lebih dari satu. Apakah kedua belah kubu ini justru bakal saling mengajak damai aja? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani, Besti.